walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bisa bertatap muka, bisa bertemu dalam Zoom, dalam online. Insya Allah akan melanjutkan thalabul ilmi kita, melanjutkan kuliah kita, kuliah studi Islam online pada pertemuan yang ketiga, pada angkatan yang kelima ini. Insya Allah pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenal tentang ilmu tasawuf ya pada mata kuliah tasawuf ini. Sebelum kita membahas lebih dalam ya tentang pembahasan ilmu tasawuf, kita perlu mengenal apa itu ilmu tasawuf yang akan kita dalami ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui tentang ilmu tasawuf adalah apa sih definisi dari ilmu tasawuf ini. Jangan sampai kita melabeli sesuatu dengan baik atau buruk ya, sedangkan kita belum tahu ya definisi ilmu tersebut ya. Oh, tasawuf sesat. Oh, padahal kita belum tahu apa itu tasawuf. Oh, tasawuf itu bagus, padahal kita tidak tahu tasawuf itu apa. Nah, ilmu tasawuf itu ya sebenarnya adalah sepertiga dari ajaran Islam. Ya, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan 3 perkara, yaitu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya, Nabi menjawab dengan tepat ya. Al-Islam adalah bersyahadat, ya, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Ya, al-iman adalah beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan qada qadarnya Allah. Dan al-ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ya, yaitu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, atau kalau tidak bisa sesungguhnya Allah melihatmu. Sebenarnya tasawuf ini adalah makom ihsan, ya, nama lain dari ihsan, ya. Ihsan adalah totalitas dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam beragama, maksimal dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tasawuf ini adalah ilmu mengetahui kondisi batin, kondisi hati. Jadi ketika beribadah tidak hanya zahir kita saja ya yang kita aktifkan, yang kita gerakkan, yang kita jalankan, tetapi hati juga kita gerakkan, kita jalankan. Ya. Dan juga membersihkan hati, ya, mendiagnosa hati kita apakah berpenyakit atau sehat. Ya, kalau berpenyakit maka harus segera diobati. Kalau kotor maka harus segera dibersihkan. Nah, ini. Sehingga tasawuf ini seperti ruh, ya, ruh dalam beribadah. Kalau ibadah secara zahir saja, hanya jasad saja, tidak ada ruhnya, maka seperti bangkai, seperti binatang yang tidak memiliki nyawa, ya, sama seperti bangkai. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang seperti bangkai, ibadah yang tidak memiliki nyawa.
Nah, sedangkan sufi adalah orangnya, ya. Kalau kita katakan sufi berarti orang yang mendalami ilmu tasawuf dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya agar mencapai kebahagiaan hakiki, ya. Karena orang yang paling bahagia ya orang-orang sufi itu, orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan Allah saja, ya. Orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk membersihkan hatinya, ya. Orang-orang yang cukup, ya, dengan sedikit dunia. Itulah orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari manakah asal muasal kata sufi, ya, dan kata tasawuf, ya. Kata sufi ini sebagian ulama mengatakan berasal dari kata suf, ya, sufun. Suf itu artinya pakaian, ya, yang terbuat dari bulu domba. Suf itu bulu domba. Kenapa? Karena kebanyakan dahulu generasi awal orang-orang yang fokus untuk akhirat, untuk beribadah, ya, tidak tergoda dengan dunia, itu kebanyakan mereka berpakaian bulu domba. Dan zaman itu pakaian bulu domba itu adalah pakaian orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang yang hidup dalam kondisi kekurangan seperti itu. Sehingga mereka yang zahid, ya, menjauh dari dunia, ya, hanya fokus beribadah kepada Allah saja, mereka dinamakan sufi karena mereka memiliki ciri khas memakai bulu domba atau suf. Pendapat yang kedua mengatakan sufi berasal dari kata ahlus suffah. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat yang mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka tinggal di, ya, di Masjid Nabawi, ya. Mereka tinggal di sana, mereka fokus beribadah, ya. Mereka makan pun hasil atau pemberian dari para sahabat yang lainnya, ya. Mereka diberi gelar dengan ahlu suffah, ya. Dan Rasulullah SAW pun meridhoi mereka sehingga diambil dari kata sufa menjadi sufi karena mereka orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan akhirat, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Kemudian pendapat yang ketiga, kata sufi atau tasawuf berasal dari kata as-sofa, ya. Sofa artinya adalah bersih menurut Al-Imam Bishr Al-Hafi. Ya, kenapa? Karena orang-orang sufi itu bercita-cita, ya, ingin menggapai kebersihan jiwa, kebersihan hatinya. Ya, setiap hari yang menjadi kesibukannya, yang menjadi galaunya adalah bagaimana cara membersihkan hati agar tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, tidak ada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu. Pendapat yang keempat, ya, kata sufi ini berasal penisbatan kepada seorang yang bernama Al-Ghaus bin Al-Mur yang digelari dengan sufah, ya. Ini seorang ahli ibadah, ya, ma'rifat kepada Allah, ya, bernama Al-Ghaus Ibnul Mur, ya, dinamakan sufa sehingga dinisbatkan menjadi sufi. Sedangkan pendapat yang kelima, yang terakhir adalah kata sufi atau tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata sofia yang artinya adalah kebijaksanaan. Gitu. Inilah 5 pendapat dari para ulama asal muasal kata sufi. Ya, namun pendapat yang lebih mendekati yaitu berasal dari pendapat yang pertama yang mengatakan sufi berasal dari suf, ya, suf kemudian dikasih ya nisbah di belakangnya menjadi sufi, artinya orang yang memakai bulu domba karena memang
generasi sufi ini sudah ada dari generasi awal, ya, di mana mereka terkenal memiliki ciri-ciri memakai pakaian yang sederhana seperti itu. Kemudian sejarah sufi, kapan sufi itu mulai ada, ya? Apakah ini sesuatu yang baru di dalam Islam, kemudian bertentangan dengan Islam sehingga harus ditolak, atau ini justru bagian dari Islam? Ya, menurut Al-Imam Asy-Syiraj At-Tusi yang wafat tahun 378 Hijriah, istilah sufi dan tasawuf ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, ya, sejak zaman awal datangnya Islam, ya. Ada penyebutan kata-kata sufi gitu, ya, sejak awal zaman Islam atau awal-awal datangnya Islam. Kemudian menurut Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, dia wafat tahun 465 Hijriah, ya, dan juga Ibnu Khaldun yang wafat tahun 806 Hijriah, dan Imam Syahrawardi yang wafat tahun 330 Hijriah. Istilah sufi ini sudah ada, ya, dikenal pada abad kedua Hijriah, ya, sekitar tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya. Tentu gelar tabi'in ini juga baru ada pada setelah meninggalnya para sahabat, ya. Istilah sahabat ada ketika ada sahabat, yaitu orang-orang yang bertemu dan beriman dengan Nabi sampai mereka meninggal. Kemudian tabi'in orang-orang yang bertemu dengan sahabat dan beriman dengan Islam, dengan ajaran Islam sampai meninggal. Kemudian tabi'ut tabi'in orang-orang yang bertemu dengan tabi'in dan beriman dengan Islam dan meninggal dalam kondisi Islam. Nah, ini istilah-istilah yang sangat agung, ya. Istilah sangat tinggi diberikan kepada generasi-generasi itu. Nah, kemudian ada istilah lain selain tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu istilah az-zahid, orang-orang yang zuhud, ya. Generasi setelah tabi'ut tabi'in, orang-orang yang dimana ketika itu orang-orang sudah mulai condong kepada dunia, condong kepada harta, condong kepada kekuasaan, tapi ada sebagian orang yang mereka justru, ya, tetap kokoh untuk fokus terhadap akhirat seperti generasi sahabat, generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, generasi itu kemudian dikenal dengan as-sufi, ya. Selain nama az-zahid, orang yang zuhud dari dunia, orang yang menjauhkan dari dunia, mereka juga dikenal dengan istilah as-sufi. Kemudian menurut pendapat yang ketiga, istilah sufi ini ada pada abad ketiga Hijriah, ya, ketiga Hijriah, berarti hampir sama seperti pendapat yang kedua. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, ya. Namun bagaimanapun, kapanpun istilah sufi itu muncul itu tidak penting, ya. Tetapi yang penting adalah substansinya. Apakah substansi ajaran sufi atau ajaran tasawuf ini sudah ada di zaman Nabi atau belum, gitu, ya. Ternyata kalau kita merujuk ajaran-ajarannya, kalam-kalam dari para imam-imamnya, itu mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Beliau pun mengatakan bahwa jalan kami itu dikuatkan bil kitabi was sunnah, diikat dengan bil kitabi was sunnah. Adapun yang tidak berada di atas Alkitab dan sunnah, mereka tertolak, maka tertolak. Seperti itu. Dan ajaran-ajarannya, ya, kalaupun mungkin ada sebagian pengikutnya yang melenceng, yang mengeluarkan kalam-kalam yang bertentangan dengan syariat, ya, itu pun bukan dari ajaran sufi itu sendiri, tetapi ada oknum-oknum, ya, atau ada pengikut-pengikut yang, ya, keluar dari ajaran yang sesungguhnya. Sebagaimana Islam itu benar, kokoh, Al-Quran, Sunnah benar, tapi terkadang
penganutnya, ya, ada yang atau oknum dari pemeluk ajaran Islam, ada yang tidak benar. Baik, selanjutnya 10 prinsip dalam ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf ini ada 10 hal, 10 sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah definisinya. Ya, seperti yang tadi sudah disinggung sebelum kita melabelkan sesuatu kepada sebuah ilmu, ya, apakah itu baik atau buruk, maka kita harus tahu apa definisi dari ilmu tersebut, ya. Sedangkan definisi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui kondisi batin, kondisi hati, ya, apakah kondisi hatinya sehat atau sakit. Ya, setelah sudah tahu bagaimana cara mendiagnosanya serta teknik atau cara membersihkan atau mengobatinya, gitu. Sebagaimana ketika kita memiliki penyakit zahir, ya, kita sangat peka sekali untuk merasa sakit dan segera untuk mencari obatnya, ya. Maka hati ini pun juga harusnya diperlakukan sama seperti zahir kita, seperti tubuh kita. Hati itu terkadang sakit tetapi kita tidak merasakan, karena kita tidak peka. Kemudian yang kedua, objek kajiannya. Objek kajian ilmu tasawuf itu sekitar apa sih? Membahas, ya, atau pusatnya pada apa? Yaitu objeknya adalah gerak-gerik hati. Hati ini kan berasal dari kolaba, kolbun. Kenapa dinamakan kolbun? Litaqallubihi, karena berubah-ubahnya hati itu, ya. Hati terkadang naik keimanannya, terkadang turun, terkadang semangat, terkadang loyo, kendor, gitu. Maka harus selalu dicek, harus selalu diperiksa, sebagaimana kesehatan kita selalu dicek, selalu diperiksa kapan, ya, butuh suplemen, vitamin, butuh obat, ya, agar tidak tiba-tiba terkena serangan jantung atau serangan-serangan yang mendadak, gitu. Kemudian buah ilmu tasawuf, apa hasil, ya, apa hasil yang diperoleh ketika seseorang mendalami dan mengamalkan ilmu ini, ya. Ya, hasilnya adalah hati yang dibersihkan, ya, hati bersihkan sehingga mengkilap, ya. Dengan hati yang mengkilap dan bening, maka dia akan mengenal Allah, ya. Allah yang gaib, yang tidak bisa kita panca indera, bisa kita lihat. Tetapi kalau hati kita bening, hati kita bersih, maka kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita merasa melihat Allah sehingga kita bisa totalitas dan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaannya. Apa keutamaan mempelajari ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling mulia, ya, di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari Allah, yang mempelajari tentang zat Allah, mempelajari Allah yang maha tinggi, ya. Kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita akan memberikan hak-hak Allah. Kita akan menjaga hak-hak Allah. Kita akan berusaha melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita akan beradab, berakhlak, bermoral, beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan menyadari diri kita itu hina, diri kita itu hamba, gitu. Sehingga inilah yang akan menjadikan kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian korelasi atau hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tasawuf ini menjadi asal dan syarat bagi ilmu yang lainnya. Ilmu tasawuf ini seperti ruh bagi ilmu yang lainnya.
ya, ruh bagi ilmu fikih. Kalau fikih itu zahir, hanya membahas tentang zahir-zahir saja, ya, standar minimal dalam beribadah kepada Allah, ya. Kita kalau sholat walaupun tidak khusyuk, ya sholatnya sudah gugur sih selagi sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi apakah diterima oleh Allah? Nah, belum tentu. Ya, untuk bisa diterima oleh Allah maka harus ada syarat, ya, tasawuf itu. Syarat khusyuk. Khusyuk itu berkaitan dengan tasawuf. Ya, khusyuk itu adalah ruh sholat, nyawa dari sholat itu sendiri. Itu. Sehingga apa? Ilmu-ilmu yang lainnya selain ilmu tasawuf, ya, itu tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup kecuali dengan adanya tasawuf. Seperti itu. Kemudian yang keenam, peletak dasar. Siapa yang meletakkan dasar ilmu tasawuf? Yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tasawuf, ya, selalu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh keluar dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, dengan penjelasan para ulama. Kemudian namanya, ilmu ini dinamakan dengan ilmu tasawuf, ya, berasal dari suf, seperti tadi yang sudah kita jelaskan, dengan perbedaan pendapat, ya, asal dari kata ini. Ada yang mengatakan dari suf, hulu domba, ada yang mengatakan dari sofa, ahlu sufa, dan seterusnya. Kemudian pengambilan sumbernya, dari mana sumber pengambilan, ya, ilmu tasawuf ini? Pengambilannya tentu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, ya, dengan tafsir para ulama, ya, sesuai dengan perkembangan zamannya, ya, sehingga Al-Quran dan Sunnah ini kan tidak kaku, ya. Al-Quran dan Sunnah ini harus ditafsiri oleh para ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Dan ulama-ulama yang ahli di bidangnya, kebanyakan dari mereka juga bertasawuf, mereka juga sufi, mengamalkan ilmu ini karena ini adalah sepertiga dari ajaran Islam, ya. Sepertiga yang pertama adalah Islam, sepertiga kedua adalah iman, dan sepertiga ketiga adalah ihsan. Ya, Islam adalah fikih, kemudian iman adalah tauhid, dan ihsan adalah tasawuf. Kemudian 9, hukum syarak mempelajari ilmu ini. Hukumnya adalah fardu ain, ya, untuk diamalkan dalam sehari-hari, ya, agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit hati, agar hati kita bersih, agar hati kita sehat selalu, ya, tidak ada suudzon, tidak ada dendam, tidak ada benci kepada orang lain, ya, tidak hubbud dunya dan lain sebagainya. Nah, inilah penyakit yang banyak diidap oleh kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang, di mana mereka berlomba-lomba, ya, untuk menggapai dunia, kemudian sampai menzalimi orang lain, gitu, ya. Ya, tidak lain terjadinya kerusakan di dunia ini karena kerusakan hati, ya, dari manusia. Ketika mereka sudah mengabaikan ilmu ini, maka akan semakin hancurlah dunia. Kemudian yang ke-10 pembahasannya. Pembahasan ilmu tasawuf ini sekitar penyakit, ya, dan kotoran hati serta obatnya, cara membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak jauh dari pembahasannya. Baik. Selanjutnya, ketika belajar ilmu tasawuf maka ada istilah mursyid, ya. Ada istilah mursyid. Mursyid adalah mereka atau seorang guru yang bertanggung jawab memimpin murid, ya, memimpin murid. Orang yang dibimbing namanya murid, ya. Nah, mursyid ini yang membimbing perjalanan rohani seorang murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu seorang mursyid, ya, dia syaratnya sudah sampai kepada Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Mengenal dalam artian ya dia pertama harus memahami ilmu syariat, menjalankan ilmu syariat, mengamalkan. Dia memang ulama berilmu dan dia juga orang soleh, soleh, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat dan memang dia memiliki pengalaman-pengalaman ruhani ya sehingga dia bisa membimbing orang lain untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya atau yang disebut dengan wali para kekasih-kekasih Allah ya. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah ya tentu mereka ya sangat cinta kepada Allah dan mereka sudah apa istilahnya tidak khawatir dengan apapun ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu ya tidak takut terhadap apapun dan tidak akan pernah sedih dengan apa yang menimpa mereka selagi Allah selalu bersama mereka. Nah, ini. Dan seorang murid ini harus selalu ya apa namanya selalu bersama dengan mursyidnya ini ya melihat bagaimana ucapannya, mendengarkan ucapannya, kemudian kesehariannya, tindak tanduknya sehingga kemudian diwariskan kepada muridnya ini. Ya, seperti dalam ilmu dunia pun sama seperti itu ya. Ketika orang akan menjadi dokter ya, pertama dia pasti harus berguru dengan dokter yang sudah ahli. Ya, dia belajar tidak cukup sebulan 2 bulan tapi bertahun-tahun. Kemudian ikut praktek ya, magang, kemudian dia bekerja sampai menjadi ahli seperti itu. Nah, seperti itu pun juga pengalaman rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya pun butuh pembimbing. Tidak cukup dengan cukup membaca-membaca saja begitu ya. Tidak cukup dengan mendengar saja tetapi harus langsung dibimbing oleh seorang guru, seorang mursyid gitu. Kemudian yang kedua, para mursyid ini bertanggung jawab untuk mengajar dari sudut zahir syariat dan juga secara makna atau secara batin. Jadi mursyid ini harus menguasai ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu tauhid gitu. Tafsir Al-Qur'an ya atau ya Al-Qur'an atau hadis gitu, paham tentang syariat. Tidak boleh seorang mursyid kemudian melanggar syariat. Seorang mursyid lalu tidak sholat itu tidak boleh ya. Itu bukan mursyid itu. Ya, seorang mursyid dia pasti selalu menjaga dari perbuatan maksiat. Dia selalu menjaga syariat. Selain itu juga ya seorang mursyid ya yang lebih penting yang membedakan dengan yang lainnya dia memiliki hati ya hati yang bersih, hati yang bisa membimbing kepada murid-muridnya itu gitu. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, tidak ada tamak, kubutunya tidak ada. Kemudian syarat-syarat murid ini, syarat-syarat mursyid. Yang pertama memiliki ilmu agama yang jelas tentang hal-hal yang fardu ain. Ya, dia jelas paham, ya, sudah belajar, gitu, sudah hatam kitab-kitab tentang itu, dasar-dasar itu setidaknya. Kemudian dia adalah seorang yang kamil atau sempurna dari sudut muamalah dengan Allah, ya. Ya sudah sering bermuamalah dengan banyak berzikir, beribadah, ya, menyendiri dengan Allah gitu. Kemudian yang ketiga mendapat pengakuan atau konfirmasi dari mursyidnya yang diakui, yang tidak putus dalam urutan pengajaran atau disebut dengan sanad ya. Disebut dengan sanad. Biasanya kalau mursyid akan dianggap sebagai mursyid ketika dia pun punya mursyid di atasnya lagi. Nah, mursyid di atasnya lagi punya mursyid lagi terus sampai ke atas sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini mursyid ini tidak sembarangan, tapi memang mereka adalah pewaris nabi, ya. Mursyid ini adalah ulama yang mewarisi para nabi seperti itu.
ya. Mereka mengajarkan ilmu tidak diciptakan sendiri, tetapi berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seorang dokter pun seperti itu. Dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu atau mengobati orang, ya. Mereka tidak ngarang sendiri ilmunya, obatnya tidak ngarang sendiri, tetapi memang berasal dari orang-orang sebelumnya begitu. Kemudian manhaj tarbiyah yang sejalan dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Ini syarat seorang mursyid, ya, juga memiliki manhaj atau metode. Inilah, ya, yang membedakan dengan orang yang zikir biasa-biasa saja. Ada orang-orang yang berzikir, semua orang mungkin berzikir, ya, atau kebanyakan orang berzikir, tetapi ada yang berzikirnya ya asal baca saja. Tetapi kalau orang yang berthariqah, orang yang memiliki mursyid, biasanya mereka itu sudah memiliki metode, ya, metode bacaan-bacaan, ya, yang tentu itu sebagian besar berasal dari Al-Quran dan Sunnah, doa-doanya atau bacaan-bacaannya. Ada juga yang memang dikarang oleh para imam-imam mereka begitu, tetapi tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, ini manhaj, seperti manhaj, ya, metode dalam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam dunia kedokteran pun sama seperti itu. Ketika mengobati sebuah penyakit ada berbagai macam metode, ya, berbagai macam pendekatan-pendekatan, ya, yang pendekatan atau metode itu sudah diakui keabsahannya, kebenarannya, dan keefektivitasannya. Begitupun ketika kita bermursyid, ya, itu kita seperti dikasih jalan, ya, jalan tol yang sudah sudah pernah dilalui banyak orang, dilalui oleh banyak ulama yang sudah berhasil sukses sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan dengan zikir-zikir biasa orang-orang yang mungkin tidak memiliki guru, tidak memiliki mursyid, yang dia asal baca saja, ya, sehingga zikirnya mungkin hampa, zikirnya tidak meningkatkan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun mungkin mendapatkan ketenangan, tapi biasa-biasa saja. Derajatnya jauh lebih tinggi dari orang-orang yang daripada orang-orang yang lebih tinggi orang-orang yang memiliki guru atau mursyid begitu, ya. Kemudian selanjutnya ada istilah thariqah atau tarekat. Kita sebut dalam bahasa Indonesia tarekat, berasal dari thariqah. Thariqah itu jalan. Jalan ini juga hampir sama, thariqah hampir sama dengan manhaj. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa untuk sampai kepada Allah itu, ya, masing-masing guru, ya, karena Nabi SAW itu kan memiliki banyak sahabat, memiliki banyak murid, ya. Terkadang masing-masing sahabat punya karakter-karakter sendiri, gitu, ya, sehingga kemudian mereka menyebar ke berbagai macam daerah, ya, kemudian memiliki murid lagi. Nah, muridnya ini memiliki murid lagi sampai seterusnya, ya, sehingga kemudian berkembanglah ada banyak thariqah. Ya, thariqah ini ada sekitar 45 jenis thariqah di dunia, di Mesir, di Sudan, di Afrika, Asia, ya, termasuk di Indonesia. Namun tidak semua thariqah ini mu'tabarah. Tidak semua thariqah ini apa istilahnya direkomendasikan begitu. Jadi thariqah ini harus melalui uji dulu, diuji dulu di lembaga apa namanya, kalau di Indonesia namanya Jatman, ya, thariqah mu'tabar. Nah, kalau sudah lulus, dia diteliti ajarannya benar, tidak ada yang menyimpang, maka kemudian diakui sebagai thariqah yang benar. Nah, agar menghindari dari kesesatan-kesesatan sebagian orang yang berthariqah, maka harus ada pendataan seperti ini. Nah, maka diperolehlah ada sekitar 45 thariqah yang memang sudah diakui di dunia bahwa itu benar, ya, tidak menyimpang. Di antaranya adalah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Syatiriyah, dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau ada thariqah-thariqah baru, ya, menamakan thariqah baru, maka kalau belum terdaftar jangan buru-buru untuk mengikuti thariqah tersebut, ya, karena dikhawatirkan menyimpang dari ajaran yang benar gitu. Maka
Eh, Jadi thoriqah ini hampir sama seperti dalam dunia kedokteran juga. Dalam dunia kedokteran pun ya ada berbagai macam pendekatan-pendekatan. Dalam pengobatan ada berbagai macam pendekatan. Ada yang melalui medis, ada yang melalui herbal ya. Cara mengobati juga sama, ada yang akupuntur, ada yang macam-macam seperti itu. Nah, ini hampir sama seperti dalam dunia thoriqah, dunia membersihkan hati pun sama. Metodenya banyak dan metode tersebut tidak semuanya kemudian diakui ya. Pengobatan juga sama, tidak semuanya diakui kan ya. Ada yang diakui, ada yang tidak. Maka perlulah ada lembaga yang mengawasi ya, yang menguji apakah thoriqah tersebut sudah benar, lurus atau tidak gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan dari Ibu Juleha. Ustadz, tidak semua menganut tasawuf dan thoriqah ya. Gimana pendekatan dan memilih mursyid yang tepat gitu. Ya, memang berthoriqah itu tidak wajib Bu ya. Berthoriqah itu tidak wajib, tetapi berguru itu wajib. Gitu ya. Kalau thoriqah memang lebih khusus. Thoriqah itu lebih khusus. Ya, dia ada wirid khusus, tetapi wiridnya ya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Biasanya ada semacam kewajiban. Kamu sehari harus baca sholawat cuma 1000, harus baca istighfar 1000 kali gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Tapi kalau berguru saja itu biasanya tidak ada kewajiban seperti itu. Ya, apa bedanya? Tentu kalau kita bertoriko sebenarnya kita ingin lebih terjaga, ada ikatan saja, lebih ada kedekatan, ikatan ya antara kita dengan guru begitu. Dan biasanya dalam toriko itu antara guru dengan murid ya saling mengenal gitu, dekat gitu. Dan biasanya murid itu lebih lebih loyalitas kepada gurunya itu dalam bertoriko. Sedangkan kalau dalam dunia pengajaran biasa ya terkadang murid dengan guru biasa saja ya. Sikap ketaazimannya kadang kurang. Tapi kalau dalam torikoh ketaaziman murid kepada guru biasanya lebih besar seperti itu ya. Lengket gitu ya saja. Lengket gitu ya. Iya, lebih Artinya lengket begitu. semua konsultasi kepada beliau gitu ya. Iya begitu. Terus kalau semua ustadz apakah juga bertorikoh? Tidak semua ya? Enggak semuanya. Karena ada juga yang memang ada yang tidak mengakui ajaran seperti ini kan. Padahal kan ini ajaran ini kan ajaran berguru. Kita nggak mungkin beragama kecuali berguru. Berguru harus punya sanad, harus punya silsilah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang membuat pesawat kan itu harus berguru kan. Nah, dia kan dapat ilmunya dari mana, harus belajar dari orang yang punya pengalaman, punya ilmu untuk membuat pesawat gitu. Pak Habibie bisa membuat pesawat karena belajar. Belajar ke siapa? Apakah pun cuma baca buku? Kan enggak. Pasti dia belajar kepada ahlinya, belajar ke Jerman sehingga beliau bisa membuat pesawat. Perkara dunia saja itu harus berguru, apalagi perkara akhirat, perkara ghaib, perkara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Hukumnya gimana kalau semua yang ngambang-ngambang gitu? Ya, kalau kita sumpama tidak bertoriko, tidak apa-apa, tidak wajib. Ya, kita tetapi harus berguru. Ya, kita harus berguru. Toriko itu ingin lebih mendekatkan kita dengan amalan-amalan, ingin menguatkan ikatan kita dengan amalan-amalan, gitu. Agar kita terjaga, agar kita itu selalu merasa terawasi, agar selalu berzikir, wirid, gitu, menjaga wirid kita seperti itu. Tapi kalau hanya berguru saja, mungkin ya orang kadang berzikir, kadang tidak.
ya. Kadang dia lalai, kadang khilaf, kadang apa gitu. Itu bedanya Kurang. seperti itu. Iya. Seperti Kurang orang tertib kayak ya. gini aja. Orang antara belajar biasa di rumah dengan orang yang mondok di pesantren. Ya, ada orang yang di rumah belajar agama, ngaji ke musola, ngaji ke masjid, majelis taklim, ya. Tapi ada anak yang ke pesantren. Nah, ada anak yang di rumah saja, dia sekolah di rumah saja, kemudian tapi dia ikut ngaji juga di musola-musola, masjid-masjid, ya. Ada anak satu lagi yang dia ke pesantren, dia fokus belajar agama. Bedanya apa? Hasilnya beda ya. Iya, hasilnya kan beda. Gitu. Karena lebih fokus kan, lebih mendalam, lebih kuat ikatannya. Gitu. Itu harus dibina dari kecil atau misalnya setelah tua begini masih bisa? Enggak, kalau torikoh itu tidak harus dari kecil. Biasanya ketika sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa, kemudian Lebih mulai ya. uh, uh, ketika sudah dewasa. Ya, terima kasih Ustaz ya. Silakan, ada yang lain? Ustaz, cara memilih mursyidnya seperti apa? Ya, tadi sudah kita jelaskan untuk mursyidnya itu kan ada syarat-syarat. Ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi mursyidnya itu. Harus memahami ilmu syariat, ya. Kemudian dia juga menjaga zahir dan batinnya, tidak bermaksiat. Dia juga menjaga kewajiban-kewajiban. Dia juga punya pengalaman rohani, ya. Dia memang sudah sampai kepada Allah gitu. Bersih hatinya gitu. Dapat pengakuan dari mursyid yang lainnya. Dia punya guru yang terus sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, torikohnya juga terdaftar, torikoh yang diakui atau tidak gitu. Itu yang pakai kitab-kitab kuning itu ya Ustaz? Kenapa? Yang pakai kitab-kitab kuning itu. Kitab kuning itu kan kitab kuning itu kitab yang tidak berharokat gitu loh. Iya, tidak berharokat. Baik, ada lagi silakan. Di mana di sini yang ada khusus tentang torikoh? Bu? Yang ada khusus torikoh di mana? Ya. juga. Iya, iya. PDKT-nya itu tadi. Baik, ada lagi silakan. Cukup. Silakan kalau ada yang bertanya, nyalakan audionya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, cukup ya. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.